Kalian semua, pecinta sejarah, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan tipe manusia purba Australopithecus bahrelghazali? Menarik bukan untuk dibahas? Yuk, langsung saja kita ke pembahasannya. Australopithecus bahrelghazali merupakan salah satu spesies hominin yang menarik perhatian para ilmuwan karena penemuan uniknya di Afrika Tengah. Australopithecus sendiri merupakan jenis hominin purba yang hidup sekitar 4 hingga 2 juta tahun lalu. Mereka merupakan bagian penting dalam sejarah evolusi manusia karena menunjukkan beberapa adaptasi terhadap bentuk tubuh dan perilaku manusia modern. Australopithecus bahrelghazali yang ditemukan di Chad, Afrika Tengah, memberikan petunjuk penting tentang keberadaan hominin di wilayah yang sebelumnya tidak diketahui tempat tinggal nenek moyang manusia. Spesies ini, yang hidup sekitar 3,5 juta tahun lalu, menunjukkan variasi geografis dan morfologis dalam evolusi awal hominin. Dalam video ini, kita akan membahas tentang sejarah penemuan Australopithecus bahrelghazali, ciri morfologinya, relevansi penemuan tersebut dalam konteks evolusi manusia, serta bagaimana spesies ini memperkaya pemahaman kita tentang sebaran geografis dan ekologi hominin di Indonesia di masa lalu. Australopithecus bahrelghazali pertama kali ditemukan pada tahun 1995 oleh tim peneliti yang dipimpin oleh Michel Prunat di sebuah situs bernama Korotoro dekat lembah Bahr al-Ghazal, Chad, Afrika Tengah. Fosil yang ditemukan diberi nama Abel atau juga disebut K12H1 berupa fragmen rahang bawah mandibula yang giginya masih terawat baik. Penemuan ini penting karena sebelumnya hampir seluruh fosil Australopithecus ditemukan di Afrika Timur dan Afrika Selatan, sedangkan Chad berada di Afrika Tengah, sekitar 2.500 km dari wilayah penemuan Australopithecus lainnya. Nama spesies bahrelghazali diambil dari nama sungai kering Bahr al-Ghazal yang berada dekat lokasi penemuan, menekankan pentingnya wilayah ini dalam penelitian paleoantropologi. Penemuan Australopithecus bahrelghazali memberikan bukti bahwa hominin purba menyebar lebih luas daripada yang sebelumnya diperkirakan, dengan tidak hanya terbatas pada wilayah Afrika Timur yang sering disebut sebagai cradle of humankind atau tempat kelahiran umat manusia. Fragmen mandibula Australopithecus bahrelghazali menunjukkan ciri-ciri yang menarik yang menjadi dasar pengidentifikasian spesies baru ini. Ciri-ciri ini mencakup: pertama, bentuk rahang dan gigi. Australopithecus bahrelghazali lebih tipis dibandingkan dengan spesies Australopithecus afarensis yang hidup pada periode yang sama di Afrika Timur. Rahangnya menunjukkan morfologi yang lebih halus dan gigi seri yang lebih sempit, berbeda dengan gigi Australopithecus afarensis yang lebih lebar. Hal ini menunjukkan kemungkinan variasi makanan atau adaptasi lingkungan yang berbeda. Kedua, ukuran gigi geraham. Gigi geraham Australopithecus bahrelghazali relatif besar, mirip dengan Australopithecus afarensis yang menunjukkan kecenderungan untuk mengonsumsi makanan yang lebih keras atau berserat seperti biji-bijian atau umbi-umbian. Ketiga, adaptasi bipedal. Meskipun fosil yang ditemukan hanya berupa rahang bawah, para ilmuwan menduga bahwa Australopithecus bahrelghazali seperti anggota Australopithecus lainnya telah beradaptasi untuk berjalan dengan 2 kaki atau bipedal. Adaptasi bipedal ini merupakan salah satu langkah evolusi penting menuju manusia modern. Keempat, perbedaan dengan Australopithecus afarensis. Meskipun beberapa ahli pada awalnya menganggap bahwa Australopithecus bahrelghazali mungkin merupakan subspesies dari Australopithecus afarensis, analisis lebih lanjut menunjukkan perbedaan morfologis yang cukup signifikan, khususnya pada struktur gigi dan rahang, untuk mengklasifikasikannya sebagai spesies yang terpisah. Lingkungan dan habitat. Penemuan Australopithecus bahrelghazali di Chad memberikan informasi berharga tentang lingkungan dan habitat di mana spesies ini hidup. Pada masa Australopithecus bahrelghazali hidup, sekitar 3,5 juta tahun lalu, wilayah Chad kemungkinan memiliki lingkungan yang lebih lembab dan subur daripada saat ini.
Dengan adanya danau dan sungai yang mendukung kehidupan flora dan fauna yang kaya. Penelitian paleoekologi menunjukkan bahwa wilayah tersebut mungkin merupakan habitat campuran antara savana terbuka dan daerah berhutan yang memungkinkan hominin untuk mengeksplorasi berbagai sumber makanan. Australopithecus bahrel ghazali kemungkinan besar hidup berdampingan dengan berbagai spesies herbivora besar serta predator yang lebih besar. Adaptasi mereka terhadap kehidupan di lingkungan yang bervariasi ini mungkin berperan dalam kemampuan mereka untuk menyebar ke wilayah geografis yang lebih luas dibandingkan hominin lainnya.